Oke, masih di obrolan bala kopi, teman-teman. Sesaat lagi Pilcaleg ya. Berbagai macam jurus dari berbagai penjuru dilakukan oleh para kontestan Pilcaleg 2024. Tentu saja kita harus cerdas ya tentang money politik, tentang bagaimana strategi mereka dalam memenangkan Pilcaleg. Dan saya akan berdiskusi dengan orang tua saya, Bapak Mukhlis. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Linda. Nah, Siap. bagaimana caleg-caleg ini yang mulai tebar pesona dengan berbagai macam bujuk rayu mereka. Ya. Kita selaku pemilih seperti apa dan mereka selaku kontestan Pilcaleg itu harusnya berkampanye itu seperti apa? Ya, ini luar biasa. Euforia caleg ini dengan sejumlah bacalek yang luar biasa. Kita sudah saksikan bagaimana pawai-pawai mereka dengan ragam cara mereka, dengan basis masa pendukung mereka. Ini sudah sesuatu yang sangat luar biasa. Namun apakah dukungan yang mereka lakukan itu menjamin kita untuk duduk sebagai seorang caleg? Itu masih tanda tanya buat saya. Seorang caleg yang baik itu adalah ketika dia duduk menjadi anggota dewan, DPR, DK, atau DPR RI, itu betul-betul dia memelihara konstituennya. Memelihara konstituen dengan cara, pertama, ketika mereka duduk ada aspirasi masyarakat, mereka perjuangkan di DPR untuk mendapatkan dana bantuan seperti perbaikan saluran irigasi atau perbaikan jalan, jembatan. Kemudian kalau ada duka, ada pesta pernikahan, itu sebisa mungkin untuk dapil kita itu kita datangilah mereka. Kita kemudian memberikan ceramah, tausiah agama atau apalah ke mereka, minimal kita tebar senyum. Wes. Itu jauh hari sebelum kita mencalonkan caleg, minimal 3 atau 4 tahun yang lalu. Bentuk-bentuk keakraban kita seperti itu, tanpa pakai duit pun saya jamin kita pasti duduk. Karena masyarakat terlalu mencintai kita dan terlalu loyal dengan kita. Kita sudah menunjukkan akhlak yang baik, akhlakul karimah yang baik, kasih sayang juga kepada mereka. Kita jadikan mereka bagian dari saudara kita, seperti itu. Jadi waktu pesta di atas kemarin, caleg dari mana yang sumbang berapa puluh dos air mineral itu? Kalau untuk itu saya rasa tidak ada, karena untuk sebuah pesta itu kita tidak membutuhkan caleg. Ya, namanya kita udah pesta, sudah pasti kita berbuat yang terbaik lah. Gitu. Jadi, Money politik ini bagaimana? Money Katanya money politik itu tidak menentukan besar atau tidaknya raihan suara. Ya, money politik itu, tapi kalau banyak menentukan. kalau saya money politik itu sesuatu yang salah. Oh, Jadi, begitu. masyarakat kita diajari untuk jadi bodoh, bukan jadi cerdas dalam memilih. Masyarakat yang cerdas itu adalah mengambil dananya, kemudian kita tidak perlu tusuk orangnya. Ngapain kalau mereka harus main dengan money politik? Toh 300.000 kalau kita bagi dengan 5 tahun, 5 tahun kita bagi dengan bulan kita bagi dengan hari, paling dapatnya untung-untungan kalau kita dapat Rp2 per hari. Suara kita dibeli dengan Rp2, mohon maaf. Bagi teman-teman caleg, dana boleh saja diberikan kepada mereka, tapi jangan pernah berharap itu menjadi suatu jaminan. Jaminan yang paling utama itu adalah bagaimana kita menyentuh hati mereka jauh hari sebelum kita mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Nah, sekarang kita bicara tentang keterwakilan perempuan. Ya. Kan porsi dewan 5 tahun terakhir ini hanya satu unlek Ya. perempuan ya, seperti itu. Bapak selaku pemerhati perempuan dan juga yang memiliki kasih sayang Ya. besar terhadap kaum perempuan. Ya. Bagaimana sih melihat apakah porsi itu cukup atau ideal? Sebenarnya sangat ideal dengan 20% kehadiran seorang wanita dalam bacalek ini sangat penting sekali, di mana perlu adanya kesetaraan gender. Nah, jadi suara-suara wanita ini perlu diperjuangkan, terutama banyak ibu-ibu juga sekarang ini yang boleh dikata dalam tanda kutip KDRT. Ini kan perlu ada anggota dewan juga yang turut hadir, kemudian memperjuangkan bagaimana ibu-ibu PKK ini kemudian bisa berdaya, mereka bisa buat sesuatu karya yang bisa menopang ekonomi keluarga. Nah, ini butuh caleg dari perempuan untuk memperjuangkan dana-dana aspirasinya mereka di dewan itu sendiri, seperti itu. Betul sekali, apalagi Ya. hak-hak buruh kaum perempuan. Hak-hak buruh kaum perempuan. Bapak selaku pengusaha Ya. LPTKS kan sebagaimana itu melihat hak-hak buruh yang terjadi di seputaran Bohodo Pisang, khususnya perempuan. Ya, khususnya perempuan. Ini kan perlu ada, misalnya wanita yang bekerja itu kan tidak mungkin dia tidak akan nikah, pasti nikah. Dan mereka akan hamil. Nah, ada cuti hamil, toh. Kemudian mereka juga mungkin ada acara kegiatan gunting rambut atau hakikah anaknya, perlu ada cutinya juga.
Nah ini kan kadang suka bertentangan. Ketika mereka butuh cuti seperti itu, kadang tidak diberikan atau hak-haknya mereka. Nah, mereka punya wadah untuk bisa memanggil teman-teman wanita yang ada, perempuan yang ada di dewan, untuk kita konsultasi bagaimana. Dewan lah kemudian yang menjembatani dengan pihak-pihak perusahaan. Seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir ya. Ya. Tentang isu partisipan pemilu yang rendah. Kan usaha Bapak di Bohodopi. Bagaimana sih peran pimpinan perusahaan nanti kalau pileg seperti apa? Mengajak karyawannya yang memang wajib pilih sini untuk ikut berkontribusi atau ikut memilih. Ya, saat kalau pileg untuk nanti. wajib pilih pileg ini yang terdaftar di KPU itu biasanya dengan KTP 7206. Ya. Itu udah pasti. Nah, kenapa Pak kemudian partisipan mereka kadang rendah ini? Banyak juga yang mengatakan ya udahlah saya tidak usah memilih. Kenapa? Toh orang yang saya pilih itu tidak pernah juga datang, pernah menyapa saya atau kemudian datang apa kabar. Saya juga tidak pernah mungkin meminta 1-2 rupiah ke mereka, minimal senyum manisnya mereka lah mereka tunjukkan. Entah, senyum manis sudah satu ibadah, satu sedekah yang sangat luar biasa. Tapi ketika itu saja tidak, ketika lewat angkat kaca mobil, nah ini apa-apaan kayak begini kan hanya partisipan pemilih ini menurun dengan sendirinya. Coba jadikan masyarakat pemilih ini sebagai anak kandung kita, bahasa kasarnya, entah. Namanya anak kandung, pasti kita tanya apa kabar, sudah makan belum, bagaimana keadaan kalian, apa yang kurang, apa yang bisa saya bantu. Ya, Betul sekali. itu. Jadi nanti semoga video ini disaksikan Ya. dengan teman saya yang Siap. caleg di Dapil 4. Siap. Semoga dia bisa memenangkan kontestasi tersebut. Karena Mudah-mudahan. sudah tidak ada lawan di Dapil 4. Mudah-mudahan di Tidak Dapil perlu 4. pakai baliho. Ya, tidak perlu pakai baliho. Sebenarnya kalau kita sentuh secara hati, tanpa baliho, tanpa uang kita bisa duduk jadi caleg. Oh begitu. Lebih bermanfaat itu uang baliho kita pakai untuk menyumbang ketika mereka ada yang duka. Kita menyumbang ketika mereka ada yang sakit, yang butuh bantuan kita, itu jauh lebih bermanfaat dan itu jauh lebih menyentuh hati dan mereka pasti memilih kita. Coba datangi. Ada berapa banyak sekarang masyarakat atau dapil kita yang sakit di rumah sakit, pernah tidak kita kunjungi? Itu bisa hitung jari yang bisa kunjungi masyarakat pemilih di dapilnya yang kebetulan mencoblos untuk kita datangi atau kita kunjungi. Minimal kita memberikan semangat, motivasi ke mereka, cepat sembuh, cepat sehat, kita bantu doa. Itu sudah satu luar biasa bagi mereka. Nah, selanjutnya infrastruktur. Bagaimana sih infrastruktur yang ada di Morowali? Nah, ini yang asik. Coba Ini yang asik. Morowali ini kan daerah berkembang. Dengan hadirnya PT IMIP sebagai kawasan objek vital nasional, ini betul-betul luar biasa. Dari sisi PAD itu luar biasa penghasilannya. Cuman sangat disayangkan kok kenapa dana-dana yang begitu besar berputar di wilayah Bohodopi, ini tidak berputar di Morowali. Kenapa? Karena infrastrukturnya yang tidak memadai. Sudah sekian lama Morowali berdiri ini, saya belum pernah melihat di sini ada Morowali Plaza. Coba pemerintah daerah bagaimana buat satu kawasan Morowali Plaza di mana ada pertokoan, di mana ada ruang terbuka hijau, anak-anak bisa bermain, di mana ada taman-taman bermain yang indah, sehingga perputaran duit itu betul-betul di Morowali. Ada mall, ada bioskop XX1 misalnya seperti itu tuh. 21 ada, enak lah. Tapi ini luar biasa, ini betul-betul banyak yang lari ke Kendari, ke Palu, ke Makassar. Tidak berputar duit di sini. Nah, ini yang perlu kita kembangkan. Kalau bicara area lahan cukup luas, KTM itu masih puluhan hektar. Ya kan? Dulu konsep KTM itu pernah kita lihat maketnya dulu di kantor Bupati. Itu sangat indah, sangat bagus. Di mana ada tempat olahraga, ada fitness, ada pertokoan, ada perumahan. Cuma sayang sampai hari ini saya belum melihat dari market itu satupun yang terwujud, saya belum bisa melihat. Mudah-mudahan pemimpin ke depan, siapa saja yang bisa terpilih, bisa membangun Morowali jauh lebih bagus, dan punya pemikiran bagaimana duit itu bisa berputar di Morowali, sehingga kita bisa menyerap. Kedua, tadi saya sempat ngomong dengan dinas pendapatan, dengan mereka juga yang ada di Samsat. Ini bagaimana pajak-pajak untuk plat-platnya ini, plat-plat kendaraan ini perlu juga menjadi PAD-nya kita, ya kan? Itu luar biasa. Mobil-mobil 10 roda. Yang plat DD, masa plat DD bayarin Makassar pajaknya? Coba pemerintah daerah antisipasi langkah-langkah seperti itu supaya PAD kita kalau bisa jadi 10 triliun, kenapa tidak? Sementara peluangnya banyak. Tinggal kita mau nggak? Gitu.
Seperti itu barangkali. Oke, Dinda. luar biasa kita bicara Iya. dengan seorang jurnalis hingga saat ini pengusaha LPTKS. Tapi bicaranya seperti penyelenggara pemilu ya. Kita Iya. doakan semoga beliau sehat selalu, lancar rezekinya. Amin, amin. Dan nanti kita ketemu di obrolan lainnya tetap di channel Bala Kopi.